Kok burem bang? Iya. Waduh, kok burem? Memangnya HP Anda letakkan plastik gitu depannya? Agak udah kurang bagus kameranya, Ustadz Yusuf. Gantilah HP-nya. Nanti diganti, gampang itu. Ya, ya, ya. Aduh. Kebanyakan bayar perpuluhan, kagak sempat lagi, kagak ada uangnya buat beli HP. Uangnya bukan. Iya, gara-gara bayar perpuluhan aja gitu, habis uang, ya. Gara-gara bayar perpuluhan beli HP pun nggak bisa. Kayak gimana ini? Perlu kita demo bang, ya. Iya. Iya katanya. Aduh, kira-kira malam ini apa yang bisa kita bicarakan nih? Silakan. Anda mau bertanya atau mau ditanya silakan. Tadi agak apa juga ya tentang hukum Taurat ini, tentang makan babi. Sebenarnya udah fleksibelnya, nggak terlalu nggak terlalu ketat lagi. Terus Hukum Taurat dilaksanakan, nggak jadi kerangka acuan lagi hukum Taurat ini bagi ya kalau nggak menjadi kerangka acuan, kenapa perpuluhan masih ada gitu loh? Masih ada, ngapain coba? Itu kan perjanjian lama, bukan perjanjian baru. ya. Ada sebagian gereja Ustadz yang masih menerapkan perpuluhan ini untuk membiayai pendetanya. Ada benar itu. Tetapi ada juga gereja yang udah nggak pakai lagi perpuluhan ini. Nggak jadi sebuah kewajiban lagi, nggak jadi sebuah keharusan. Nah, contoh nih, kalau karismatik, contohnya kan mereka masih menggunakan perpuluhan untuk membiayai hidup pendetanya. Kenapa? Karena memang mereka menggunakan ya dasar mereka mungkin dari imamat 27 ayat 30 itu. Tetapi juga sebenarnya sih kalau secara pribadi pula dulu, apakah disalahkan jika pendeta itu menerima perpuluhan? Secara pribadi, kuasa nggak salah juga, nggak berdosa. Hanya saja yang salah jika si pendeta itu menjadikan perpuluhan itu sebagai fokus dia untuk meraup kekayaan. Artinya hatinya sudah lebih besar kepada uang itu, bukan pada pelayan. Itu berarti udah salah arah dia. Contoh nih, ada pendeta itu mobilnya gonta-ganti, mewah, sawitnya sekian puluh hektar. Jadi dia jadi kaya raya hanya karena memakan perpuluhan itu. Artinya bukan lagi untuk secukupnya sama dia. Gitu, Ustaz. Iya. Bingungnya di situ aja sih ya. Kalau udah ya bukan menjadi acuan, kenapa perpuluhan masih ada gitu loh. Aduh. Ada juga. Makanya Bang makanya kan saya bilang tadi ya, yang sakit-sakit di perjanjian lama sakit, sunat sakit. Aduh. Di perjanjian baru jadi sunat hati biar nggak sakit gitu. Terus di perjanjian lama kan Yesus perjanjian lama haram tuh babi. Ya, tiba-tiba di perjanjian baru bisa nggak haram kan kayak gitu. Yang enak-enak aja diambil gitu. Makanlah babi, enak kan babi. Terus perpuluhan juga diambil. Padahal dari perjanjian lama semua. Ya nggak apa-apa sih kalaupun gini, Ustaz. Andai pun si karismatik gereja itulah dulu aku bilang ya, mengambil perpuluhan untuk membiayai hidup pendetanya karena nggak ada makan. Contohnya kan cuman itu aja kerjanya. Cuman pendeta itu aja kerjanya, nggak ada ladangnya, dia nggak ada usaha lain, tapi hanya pekerjaannya memberitakan firman Tuhan. Ya kita pun sebagai jemaat kan ya nggak apa-apa lah dikasih makan aja, ditimbang. Udahlah bahas perpuluhan, pusing saya. Iya, pusing saya bahas perpuluhan ini. Pusing. Aduh. Mungkin kita bahas yang lain aja deh Bang. Kira-kira apa yang Anda mau tanyakan? Yang mau saya tanyakan tentang keislaman ya Ustaz. Ya nggak apa-apa ini ya. Boleh, silakan. Tentang keislaman. Ini saya mau tanya Ustadz, sebenarnya konsep dasar kita ini adalah dasar sekali kita ini Ustadz adalah ketuhanannya sebenarnya.
Betul. Ketuhanan Yang kita ini fundamental harus clear. ketuhanan. Artinya Ya, harus clear itu betul. betul. Jadi karena kita sama-sama tahu Yahudi, Kristen dan Islam dianggap ya datang dari pokok yang sama, yaitu agama Abrahamik. Oke, ini perlu berasal dari moyang yang sama. Kita anggap, ini anggapannya ini. Walaupun sebenarnya, ini pribadiku mengatakan bahwa Yahudi, Kristen dan Islam, Yahudi dan Kristen ini dari moyang yang sama, tapi Islam ini bukan dari moyang yang sama. Islam, kenapa aku katakan begitu? Karena konsep ketuhanannya berbeda. Antara Kristen dengan Yahudi ada kesamaannya, itu terbukti dengan adanya pencantuman, artinya ini Alkitab ini Ustadz, perjanjian lama yang dimiliki orang Yahudi ditempelkan dan diakui oleh orang Kristen. Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen. Buktinya mana? Buktinya apa? Buktinya kalau memang Tuhanmu itu sama, Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhan orang Kristen sama, walaupun orang Yahudi tidak mengakui itu. Dengan Alkitab ini kami mengakui kitab Yahudi, tetapi Islam menyatakan bahwa kita dari rumpun yang sama, Abrahamik, katamu. Tetapi kalau ditanya yang sebenarnya sama Islam ini, tolong teman-teman Islam, apakah Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Yahudi itu, Elohim itu Tuhanmu? Mereka bilang tidak. Itu juga. Pertanyaannya. Tidak. Kalau mereka itu pertanyaan atau gimana? Ustaz gini sebentar. Itu menjadi pertanyaan bagi Ustadz dan banyak klien yang menggunakan untuk tergantung kebutuhan. Kalau memang butuh untuk berdebatan, aku bilang sama. Kata ada mengatakan sama, sama Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan orang Islam katanya. Ada juga enggak lah, Tuhan kami kan Allah, Tuhan orang Yahudi bukan Allah. Baik. Tuhan kami itu kami nggak mengakui. Ustadz yang benarnya dulu Ustadz, dari banyak penonton ini, Tuhanmu kah Tuhan orang Yahudi itu? Silakan Ustadz. Baik, saya jawab pakai ayat ya. Oke, Anda buka boleh. Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Dibaca aja Ustadz. Kebetulan aku yang di tanganku Alkitabnya ini. Nih ya Arabnya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Oke? Tuhannya umat Islam nih ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika ada berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Sama. Ya. Jadi Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya para nabi. Nah, oke. Nabi siapa? Jadi Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya umat Islam. Ishak, Yakub, terus juga Abraham. Sama. Oke. Itu ayatnya. Ayat Gini, 133. Oke, sebentar. Nabinya Elohim dengan nabinya Allah Subhanahu wa taala ini sama atau tidak? Nabinya Elohim. Nabinya YHWH Elohim yang kata orang ini Tuhan orang Yahudi dengan nabinya orang Islam sama atau tidak? Ya kalau kami mengakui nabi dari Israel sama. Dari Bani Yakub iya. Apakah kalian mengakui bahwa Samuel itu nabi kalian? Samuel nggak ada tertera yang wajib yang wajib diketahui. Soalnya nabi itu banyak.
Kalau di Islam itu Pak ya, Nabi ada 124.000. Nah gitu, 124.000. Terus Rasul lupa saya ya, Rasul berapa? 313 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah saya. Jadi gini, bukan masalah angka itu ya. Bukan masalah angka itu. Jadi kalaunya Nabi Samuel tidak termasuk di dalam nabinya Islam, ya mungkin bisa jadi gitu. Ya, dimaksudkan tak dimaksud apa enggak dimasukkan dalam 25 yang kami kenal gitu. Masukannya. Oke. Mungkin benar, ada beberapa yang mirip-mirip. Contoh nih Adam bisa mirip, Yakub mirip, Musa mirip, Ilyas mirip, tetapi ada nabi yang kalian cantumkan tidak dikenal orang Yahudi. Contoh nih, entahkah itu Zulkarnain, entahkah itu Su'aib. Siapa itu? Zulkarnain, iya. Siapa itu Yahudi dan kami kekristenan tidak mengenal itu. Artinya andai itu nabinya orang Yahudi, kami pun tentu masuk dalam kitab ini. Artinya jika memang Allah Subhanahu wa taala ini adalah Elohim orang yang pribadi yang sama, tidak mungkin si Elohim Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal Samuel, tidak mengenal Yesaya, tidak mengenal Yeremia, tetapi datang Su'aib. Siapa ini? Artinya ada kemungkinan sebagian dimirip-miripkan, tetapi yang olehnya yang Allah sendiri berfirman berdebuat melalui Yesaya, Yeremia, Daniel. Ayub gimana? Kenapa? Benar, ada sebagiannya itu. Tetapi siapa ini Su'aib ini? Siapa ini Zulkarnain ini? Tidak dikenal. Apa yang dinubuatkan kepada Su'aib? Su'aib bukan Zulkarnain, Pak. Beda. Tunggu dulu. Kok sama? Tunggu dulu, aku bilang nggak sama, orang yang berbeda. Tentu setiap nabi ada nubuatan yang diberikan kepadanya. Zulkarnain itu raja. Apa nubuatan Elohim terhadap Zulkarnain? Dia itu raja. Bukan nabi dia. Bukan nabi. Raja dia. Oke. Setiap nabi kan punya kitab, tentu kitab yang diturunkan kepadanya. Setiap nabi, Isa alaihissalam kalian bilang adalah Injil nih. Nabi Muhammad ada ini Al-Qur'an. Lantas Zulkarnain mana kitabnya? Apa perkataan Allah yang disampaikan kepada Zulkarnain atau kepada si Su'aib yang lain juga nabi yang lain itu? Ada itu dalam Quran surah Al-Kahfi. Ada di situ. Zulkarnain itu ceritanya ada di Al-Quran. Cerita ya. Kalau Salomo Ustadz, kalau Nabi Salomo artinya dia punya buku kitabnya, kitab Salomo Amsal, contoh nih Kidung Agung, Penkobah, ada tulisannya yang mana ke dalam mulut Salomo, ke dalam pikiran Salomo diberikan Tuhan untuk menjadi semacam tuntunan kehidupan bagi umat manusia. Ada jelas. Ini bukunya ini Sulaiman, Salomo nih, Amsal nih. Kepada Daud, ada bukunya ini, Daud Mazmur nih. Semua pernyataan Allah itu clear, ada kepada nabi-nabi. Ada di Kristen, di Yahudi, ini jelas. Mana? Bentar, salah. Tuhannya Yahudi itu bukan Tuhan Kristen. Kita jangan dulu masuk ke Kristen, mundurkan dulu Kristen ini. Kita Islam dengan Yahudi dulu. Islam dengan Yahudi ya, terus? Kami nggak ada masalah. Ada. Apa masalah apa? Masalahnya kalian menyatakan Tuhannya orang Yahudi Tuhan kalian, tetapi kalian tidak mau berdoa. Nggak pernah. Tuhan kami menyamakan. Kalau kami Islam tidak pernah menyamakan Tuhan kami dengan siapapun. Sekarang ku tanya dengan tegas Ustaz. Yahudinya aja yang menyamakan dengan Tuhannya umat Islam. Sekarang ku tanya, apakah umat Islam menyatakan Tuhan umat Islam sama dengan Tuhan orang Yahudi? Nah, kalau umat Islamnya nggak bakalan menyamakan Tuhan semesta alam. Berarti karena ada ayatnya Bang, ya, di Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan siapapun, dengan apapun. Jadi kalaunya Yahudi ya mengakui bahwa Tuhannya umat Islam juga Tuhan kami, ya terserah mereka. Ustadz,
Jangan kita bukan cerita pendapat Yahudi, pendapat kalian yang mau kutanya. Ya, bukan Apa- pendapat Yahudi, tegas, pendapat saya- Al-Qur'an. Bukan pendapat saya, dari Al-Qur'an. Apakah Tuhan orang Islam adalah Tuhan orang Yahudi? Apakah Tuhan orang Islam adalah gimana? Apakah Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhannya orang Yahudi? Ya atau tidak? Gini, sekali lagi saya sudah sampaikan kepada Anda, Allah itu ayatnya dia tidak setara dengan apapun, oke? Tidak setara dengan apapun. itu. Nggak ada umat Islam itu menyamakan Tuhannya dengan apapun. Catat dulu. Tapi kalaunya Yahudinya mengaku-ngaku bahwa Tuhannya mereka adalah Tuhannya umat Islam, silahkan, gitu. Ustaz, jangan, kita bukan pendapat Yahudi. Kalian yang bertanya, apakah menurut Ustaz, apakah Tuhanmu Ustaz Yusuf PI adalah Tuhannya orang Yahudi? Jadi Ya, Tuhannya tidak? saya, baik. Jadi Tuhannya saya ini adalah Tuhannya para nabi, dah. Aduh, pertanyaan simpel saja Ustaz. Apakah Tuhanmu itu Ustaz adalah Tuhannya orang Yahudi, disembah orang Yahudi? Enggak. Jadi Tuhan saya ini bukan Tuhannya Bukan. Yahudi, oke? Betul. Tapi Tuhannya para nabi, oke? Satu. Apakah para nabi Tuhannya Ustadz ini, apakah para nabi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabinya Tuhannya orang Yahudi? Apakah nabinya orang Yahudi? Enggak cuma di Yahudi, banyak di luar Yahudi. Berarti terima kasih jawaban Ustadz. Berarti Musa yang di Al-Qur'an bukanlah Musa yang di kitab suci ini kan? Karena Tuhan kalian beda. Ya, gini, kalau kami tidak akan menyamakan. Berarti Oke. ada dua Musa. Kalau yang berbeda, kan? Yahudinya, mengaku-ngaku Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhan mereka, silahkan, gitu. Kita bukan membahas pengakuan orang Yahudi, kita mau klarifikasi, kita mau verifikasi si Tuhan ini, artinya Tuhan Bang, berbeda. Tuhan itu satu, ya satu, hanya satu gitu. Tuhan itu Betul? Ustaz, dengar. Esa. 4.000 agama, 4.000 Tuhan ini, semua ngaku Tuhan. Semua Iya, mengaku makanya. pencipta langit dan bumi. Pencipta itu cuma satu, betul kan? Gini Ustaz, benar. Bentar, Tuhan saya yang tanya, jadi pencipta itu cuma satu kan? pencipta itu yang benar cuma satu, Tuhan yang benar cuma satu. Nah, Tuhan yang Tetapi- benar kan cuma satu. Yang ngaku-ngaku 4.000. Yang ngaku-ngaku, ya biarkan mereka ngaku. Yang ngaku sebentar Ustaz. Yang Tuhan yang benar itu sebenarnya cuma satu, yang jagoan ini, yang maha jago, yang maha kuasa ini cuma satu sebenarnya. Si jagoan yang maha jago ini satu. Tetapi yang 4.000 ngaku aku jagoan, aku yang mencipta, semua mengklaim dirinya Tuhan ini. Si 4.000 agama, 4.000 Tuhan ini, yang Tuhan palsu banyak. Ada juga Tuhan palsu ngaku Tuhan. Ya iya, makanya saya bilang seperti apa? Oke. Tuhannya umat Sekarang- Islam ini, makanya saya bilang Tuhannya umat Islam ini bukan Tuhannya Yahudi, bukan, tapi Tuhannya para nabi. Oke, sebentar. Makasih Ustaz. Tuhannya orang Islam bukanlah Tuhan orang Yahudi. Terima kasih. Nah, Satu. bukan Maka- Tuhan orang Yahudi, tapi Tuhannya para nabi. Tapi Tuhannya para nabi. Bagus. Berarti nabinya orang Islam dengan nabinya orang Yahudi bukan nabi yang sama karena Tuhannya berbeda. Ya, para nabi ya, ingat tuh, cek ya. Ya. Ah. Sekarang saya mau tanya, Musa Yahudi gak? Musa Yahudi. Oh Yahudi, berarti sama dong ya. Oh, kayak gitu Tuhan kita sama dengan Nabi Musa. Terus saya mau tanya lagi, Yakub Yahudi. belum. Bapaknya Yehuda itu. Enggak tahu kau berarti Yakub itu bukan Yahudi, Yakub itu Israel. Yakub itu Israel, benar. Iya, Yakub itu Israel yang dikasih Allah. Itu Israel. Yahudi Terus itu keturunan Yehuda. Benar. Ya iya, makanya Tuhannya umat Islam ya bukan Tuhannya Yahudi, tapi Tuhannya para nabi. Timbul gini Ustaz, gini sebentar Ustaz PI. Timbul sebuah anomali ini. Kenapa Anda bingung sendiri, Bang? Begini Ustaz, ada sebuah anomali, Tuhan yang berbeda tetapi punya nabi yang namanya sama. Kenapa bisa terjadi ini? Ya iya, masalahnya kayak gini, saya tanyakan tadi, ya, apakah Musa itu orang Yahudi? Yahudi kata Anda.
Berarti sama dong Betul. Tuhan Nabi Musa dengan Tuhannya umat Islam gitu. Oh, tunggu, tapi kita sudah Lah, deal bahwa Kan Tuhan saya orang udah Islam bilang tadi. bukan Tuhan orang- Sekali lagi dengarkan Gini, Ustaz. perkataan saya. Ya, dengarkan. Hmm. Tuhannya Ya. umat Islam bukan Tuhan Yahudi. Oke. Tetapi Tuhan Oke, para deal. nabi. Oke? Tuhan orang ya, oke. Ya, Tuhannya para nabi. Oke? Sekarang Ya. saya mau tanya, Musa Yahudi bukan? Yahudi. Yahudi, baik. Ya, terus Salomo Salomo Yahudi, keturunan Yahudi. Daud yang Yahudi. Terus Daud Yahudi. Nah, makanya berarti Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya para nabi itu sama, bukan dengan Yahudi. Ustaz, jangan bermain kata-kata gini, Ustaz. Karena Ya, memang. Yakub itu ya menurunkan anaknya 12 kan sukunya. Dari mana Salah Ustaz satunya Yahudi gitu. Oke? tahu? Dari mana Ustaz tahu? Ya, dari 12 anak Yakub itu 12 suku. Iya, 12 suku. Jadi salah satu sukunya adalah Yahudi. Datanya dari mana Ustaz tahu data itu? Aduh. Dari Bible Anda. Perjanjian lama juga sih pula. Masalahnya perjanjian lama ini bukan milik Kristus. Sakit kepala saya. Bukan. Perjanjian lama jadi milik kami, Ustaz. Kami karena Kenapa? ada di Alasannya apa? perjanjian lama ada di sini, Ustaz. Ini. Perjanjian lama, Ustaz. Alasan Anda pakai perjanjian lama apa? Karena ini buktinya di Alkitab kami ada perjanjian lama. Alasannya kenapa Anda memakai kitab Yahudi? Ya, karena kami percaya dengan perjanjian lama. Kalau Anda percaya dengan Hindu juga pakai kitab Hindu gitu? Kami mengimani perjanjian lama. Lebih dalamnya. Mengimani perjanjian lama. Mengimani perjanjian lama, maka Anda harus jadi Yahudi. Ini perjanjian lama nih. Iya, bukan jadi Kristen. Nggak mesti, salah itu. Itu konklusi yang salah. Gimana salahnya? Terus hak apa Kristen pakai kitab Yahudi gitu? Hak apa? Karena Tuhan kami menggunakan kitab Yahudi. Oh, Tuhan Anda menggunakan kitab Yahudi. Coba kita cek kalau Tuhan Anda sama dengan orangnya Yahudi. Saya cek ya. Coba di Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 nomor 19. Bentar. Perjanjian. Pede kali dia. Oke deh, Ustaz. Kami percaya diri orang Kristen. Iya. Bilangan 23 ayat berapa, Ustaz? Coba. 19, bacain. 19, nggak apa-apa. Aku aja yang baca karena di tanganku ada kitab. Allah bukanlah manusia, katanya. Allah bukan manusia. Sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Mungkinkah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, silakan. Baik, berarti Allah itu bukan manusia kan? Bukan manusia. Nggak akan menjelma jadi manusia. Ya, nggak akan Allah menjelma bukan- dia kan? Bentar, sebentar. Di perjanjian lama, Allah bukan manusia. Di perjanjian lama, Perjanjian lama. bukan manusia, oke? Manusia. Ah, Belum manusia, ya. dia bukan manusia di perjanjian lama. Ya, Tetapi Allah ingat. bukan manusia. Iya. Ah. Jadi dia tidak pernah berkata, aku tidak akan pernah menjadi Allah tidak akan pernah menjadi manusia, tidak seperti itu. Lah, memang di mana Tuhan bilang, ya Allah, aku akan menjadi manusia? Sekarang Ngaco. oke, Ustadz mau mengaitkan diri dengan Yesus bahwa karena kami menyembah Yesus, kami menyembah orang yang salah, menyembah Tuhan yang salah. Ya, pertama kita pegang dulu perjanjian lama. Tuhan bukan manusia, Tuhannya perjanjian lama, oke? Di perjanjian lama, Allah itu bukan manusia. Betul, di perjanjian lama. Iya, bukan manusia ya, bukan manusia.
dan bukan anak Perjanjian manusia. lama. Ya. Terus Di ke perjanjian Yesaya. lama, benar. Oke, perjanjian lama. Terus ke Yesaya 46 nomor 5 coba. Yesaya 46 nomor 5. ya. Saya enggak apa-apa Ustaz. Saya apa. Oke. Yesaya 46 ayat 5. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dan menyetarakan aku? Oke. Serta bentar, biar selesaikan aja dulu. Serta membandingkan aku sehingga kami sama. Oke. Oke. Ini berarti Tuhan nggak sama ya? Oke, tunggu sebentar. Kita lihat judul perikop. Di Yesaya 46 ini judul perikopnya adalah Dewa Babel tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sebentar, Ya, betul. bentar, jangan kita lah. Bentar. Bahwa ayat ini menyatakan bahwa ayat 6 ayat berapa tadi itu yang Ustaz bilang tadi? 46 ayat berapa tadi Ustaz? Biar Yesaya 46 nomor 5. nomor 5. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku? Ini maksudnya karena orang Israel sudah melenceng dan menyembah dewa-dewa lain. Dan menyetarakan aku, disetarakannya Allah ini dengan dewa siapa ini? Dewa Babel ini. Nah, serta membandingkan aku dengan si dewa Babel. Jadi mengambil ayat perikop, kita balik ke perikop. Maksud ayat ini bahwa jangan kau bandingkan aku dengan dewa Babel sana. Ya iya. Maksudnya artinya kan Tuhan perjanjian lama nggak mau disamakan dia, betul? Tidak mau disamakan dengan dewa Babel. Iya betul, tidak mau disamakan kan dia? Benar, bukan Betul. Tidak betul. Tidak, dia itu Allah yang cemburu kalau disama-samakan. Betul. Disanding-sandingkan orang Israel inilah Allah Elohim ini dengan dewa Babel sana, dengan dewa Moab sana. Marahlah Tuhan. Aku jangan kau setarakan dengan dewa Babel itu. Itunya maksudnya. Oke, sekarang buka lagi. Ya, buka lagi. Apa ya? Boleh. Bentar. Hosea ya, Hosea 11 nomor 9. Hosea 11 nomor 9. Hosea 11 nomor 9. Oke, biar aku bacakan aja Ustaz. Nih, Hosea 11 nomor 9. Oke. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang menyala-nyala. Tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Bukan manusia Allah itu yang ya. kudus. Sebentar. Aku ini, ulangi lagi, Allah bukan manusia ini, biar lebih tegas lagi di hadapan Ustadz dengan ini kawan teman-teman di bawah. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang dalam murka. Kita ambil, kita bedah aja nih di ayat sikit ini. Allah bukan manusia ini. Ya, Allah bukan manusia kan di situ. Nah, di perjanjian lama ini dikatakannya sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Artinya di perjanjian lama ini kau jangan merendahkan aku seolah-olah aku manusia gitu. Aku Allah Maha Kuasa, manusia bukan Maha Kuasa. Benar. Betul. Lalu di perjanjian manusia baru sudah kita lihat ya semua ayatnya ya. Semua ayatnya kan kayak gitu. Betul. Udah, dia tidak mau disamakan dengan apapun kan kayak gitu Tuhannya itu. Oke? Terus dia juga apa tuh? Dia juga tidak mau disamakan dengan manusia. Betul? Tidak mau disamakan. Betul. Di perjanjian lama. Tuhan perjanjian baru kayak gimana? Di perjanjian lama. Biar ku terangkan sedikit lagi. Ku ulangi lagi kata ayat-ayat ini dan ku terangkan sedikit aja. Sebab aku apa tadi dia? Aku ini bukan manusia. Sebab aku ini Allah. Itu aku bukan manusia katanya. Sebab aku ini sebab aku ini Allah bukan Allah. Allah dan bukan manusia. Allah, sebentar Ustaz. Allah itu maha kuasa dan manusia itu tidak maha kuasa. Itu yang pertama. Betul. Clear dulu kita. Allah itu maha kuasa, manusia tidak maha kuasa.
Jadi Betul. maka Allah mengatakan sebab aku ini maha kuasa dan manusia tidak maha kuasa, aku bisa melantakkan manusia ini. Itu maksud ayat ini. Ya iya. Nah, betul. Kita pegang ya. Tuhan Ya, bukan oke. manusia. Oke, Allah bukan manusia. Oke. Allah bukan manusia. Di perjanjian lama ya, di Ya, perjanjian lama. tidak sama. Oke, tidak sama dengan apapun. Oke. Betul. Oke. Oke. Terus saya sampaikan tadi bukan anak manusia juga ya. Bukan anak manusia. Bukan. Bilangan 23 tadi. Perjanjian lama, tapi ini ya. perjanjian lama dia bukan. Baik, perjanjian barunya kayak gimana? Di perjanjian barunya nanti ada manusia yang maha kuasa. Masalahnya ada manusia yang Tadi menjadi- Anda ada bilang manusia kagak menjadi- maha kuasa. Lalu Anda bilang sekarang nanti ada manusia maha kuasa. Itu aja udah salah. Kayak gimana sih? Sebentar. Di perjanjian lama Allah tidak menjadi manusia, tetapi di perjanjian baru Allah menjadi manusia. Mana nubuatannya dia jadi manusia? Tuhan jadi manusia itu gimana? Sebentar. Kita sepakat dulu bahwa hanya Allah yang maha kuasa, benar? Betul. Yesus enggak ya? Betul. Sebentar. Aku tanya dulu ke Ustadz, adakah manusia yang maha kuasa? Siapakah yang maha kuasa? Sekali lagi. Enggak ada, manusia itu lemah. Lemah, terbatas ya kan? Artinya Terbatas, iya. hanya Allah yang maha kuasa. Betul. Jadi, sekarang pembuktian, apakah Yesus adalah Allah? Apakah Yesus adalah Allah? Maka kayak gitu. syaratnya, betul. Apakah Yesus adalah Allah? Maka syaratnya harus terpenuhi. Jika si Immanuel Apa syaratnya? ini mengatakan, betul Apa syaratnya, syaratnya, maka Bang? siapa yang maha kuasa, dialah Allah. Ya, syaratnya kayak gimana? Syaratnya adalah maha kuasa. Maha kuasa. Baik. Betul. Yesus maha kuasa enggak? Yesus maha kuasa. Oh, maha kuasa. Betul. Maha kuasa. Betul. Coba ya, Anda buka Yohanes 5 nomor 30. Sebentar, aku yang memberikan statement, aku yang memberikan ayat. Kalau Yesus berkuasa, aneh juga gitu. Bukan berkuasa, Ustaz. Bahkan Bentar dulu, lebih bentar dari dulu. itu. Kita udah lari banyak nih, Bang ya. Saya mempertanyakan. Kata Anda Tuhan perjanjian lama itu tidak di perjanjian lama tidak sama, bukan manusia, kan kayak gitu ya. Bukan anak manusia. Pernyataan itu pada saat perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian lama. Nah, lalu di perjanjian baru kayak gimana Tuhannya? Soalnya kita sudah deal tadi bahwa hanya Allah yang maha kuasa. Allah itu mengatakan, aku ini Allah bukan manusia, dengan maksud aku ini Allah, aku ini maha kuasa, bukan yang terbatas seperti kau. Itu maksud pernyataan di Yesaya tadi. Bang, ya, Tuhan perjanjian lama dia tidak akan berubah. Menurut pendapatmu? Bukan, itu kata Tuhan perjanjian lama. Begini, benar. Tuhan itu nggak akan berubah, benarnya itu. Artinya dia tetap dia. Pernyataan itu berlaku selamanya nih, pernyataannya itu, benarnya itu. Tetapi dengar, tapi gini ya, benarnya itu. Tetapi perjanjian baru ini adalah penggenapannya ini bukan serta merta kita telan begitu-begitu. Lalu kita dengan mengambil ayat ini kita paku mati, kita batasi semuanya, nggak begitu. Ya, perjanjian baru kayak gimana? Tuhannya perjanjian lama kagak bakalan berubah, tidak sama. Terus bukan anak manusia, bukan manusia. Bukan anak manusia. Allah ini bukan anak manusia. Kalaupun oke, mari kita katakan Allah ini kan Allah ini kan Tritunggal. Oh, ini Tuhannya di perjanjian baru gitu, Tritunggal. Bapak itu kan roh. Bentar, saya tanya dulu di perjanjian baru ini. Jadi pahamnya Tritunggal gitu. Kamilah dulu ya. Ada juga yang mengaku itu. Ya, pahamnya Anda Tritunggal. Berarti betul. Ajaran Nabi dahulu juga Tritunggal gitu.
Di perjanjian lama belum diajarkan Tritunggal. Oh, ajaran baru. Oh, ajaran baru ceritanya nih. Ya, terus? Kalaupun yang dimaksudkan di Yesaya ini adalah aku bukan manusia, itu merujuk pada Bapa. Bapa itu kan roh, bukan anak manusia. Tetapi Yesus anak manusia. Hah? Nah, berarti beda kan? Anda sendiri yang ngakuin tuh. Tuhannya perjanjian lama dengan perjanjian baru beda kan? Kalau di perjanjian baru Tuhannya jadi manusia, anak manusia. Sedangkan di perjanjian lama Allah. bukan anak manusia dia. Dan dia nggak akan berubah katanya. Nggak akan berubah dia. Memang beda. Bapa, dengar. Bapa itu Allah Bapa, bukan Yesus. Allah Bapa Beda bukan dengan Yesus. Berarti yang Tuhan siapa tuh? Jangan Tuhan. Bentar, yang saya tanya yang Tuhan yang mana itu? Bapa Tuhan Yesus Tuhan. Iya, berarti Bapak Tuhan Yesus bukan gitu. Tuhan. Loh, kok dua Tuhannya? Aduh, dua Tuhannya. Ustaz, oke, kita kembali lagi. Kami udah jawab nih. Oke, kita clearkan topik yang pertama, kembali sedikit lagi. Kenapa Tuhannya Ustadz Allahnya orang Islam berbeda dengan Allahnya orang Yahudi, tetapi punya nabi yang sama, yaitu Musa? Coba jelaskan. Karena Tuhannya para nabi itu satu, Bang. Di dalam kitab kami, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tuh, gitu. Gimana? Makanya saya bilang Tuhannya umat Islam bukan Tuhannya Yahudi, tapi Tuhannya para nabi. Kalau Anda mau menyamakan kalau mau menyamakan dengan Yahudi ya monggo Anda aja ya. Kalau Islam nggak perlu gitu. Kalau Islam ya Tuhannya sama dengan Tuhan para nabi. Gini Ustaz, jangan ngambang para nabinya. Ustaz, nabi itu nabi kalian, bukan nabi orang Israel. Nabi itu banyak, mau di luar Israel atau di luar Israel ya sama Tuhannya. Begini Ustaz, jangan menyamar-nyamar. Artinya begini. Bukan menyamar, kami memang mengakui. Allah itu Tuhannya para. Begini Ustaz. Sebentar Ustaz. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Oke, bagi kalian Tuhannya para nabi. Nabi Islam bukan nabi Yahudi. Hah? Bukan nabi Yahudi. Karena benar, karena Tuhannya orang Islam berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi, kan berbeda Tuhan ini. Maka Tuhan Yahudi ini punya nabi, Tuhannya orang Islam juga punya nabi, tetapi nabi mereka berbeda. Hanya namanya saja mirip-mirip, tapi pelakunya berbeda. Nabi ini pun berbeda. Karena Tuhannya berbeda. Masa tadi Tuhan kan berbeda punya nabi yang kan kita punya Tuhan satu toh. Dalil kita tadi. Tuh, iya. Orang Muslim mengaku, orang Islam mengaku punya satu Tuhan, benar boleh. Orang itu Tuhannya para nabi kan? Tuhannya para nabi. Bukan nabinya. Iya, para nabinya umat Islam bukan nabi. Terserah mau nabinya di Yahudi, di Israel atau di luar Israel, satu tetap Tuhannya para nabi mereka. Oke. Sekarang aku tanya lebih clear lagi. Apakah Isa alaihissalam adalah Yesus Kristus? Sama. Kok kenapa? Apa alasannya? Alasannya kitab Anda yang menyamakan. Oh enggak pernah kali ini kitab Isa alaihissalam. Baik, saya tunjukkan dulu lah kalau kayak gitu ya. Boleh. Boleh. Sabar. Bentar. Coba Anda lihat ke layar nih. Boleh. Sabar. Matius nih. Baca ini Bang. Mana? Oh, coba.
Boleh, 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 boleh. Matius 1 ayat 1, boleh, boleh. Ntar aku baca dulu ya, Matius. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, betul? Ini ada Yesus di sini ya. Oke, benar. Ah, coba Iya. lihat ke bawahnya. Isa Al-Masih. Ah. Kitab Anda nih. Alkitab. Ya, itu. Isa Al-Masih. Jadi umat Kristen ini mau menyamakan gitu dengan Nabi Isa. Makanya saya bilang sama menurut kitab Anda. Menurut Anda? Kalau menurut saya tanpa kitab ya sama. Tanpa kitab. Tapi kan Sama. kita bicara kitab gitu. Ini kenapa ini? Sekarang gini, yang Ustaz Bentar, sekarang tanya abang. Sekarang saya tanya abang dulu. Saya tanya abang dulu. Yesus dengan Isa sama, betul kan? Biar aku jawab sebentar. Yesus dengan Isa Al-Masih yang ada di kitab Kristen sebelum kedatangan Islam, pra-Islam, di pra-Islam kekristenan sudah ada di Jazirah Arab dan menggunakan Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama. Sorry bang, kita nggak usah ke Islam dulu ya. Yang kita bahas di sini ya. Isa Al-Masih. Ini dari mana ini? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih yang dimaksudkan di kitab itu adalah Isa Al-Masih yang ada di kitab orang Kristen pra-Islam dulu, 1500, tahun 500 tahun 400. Nah, berarti yang mau menyamakan, kalau menurut Anda beda, jangan tuduh kami bang. Yang mau menyamakan kalian berarti. Karena tertulis di kitab kalian kan gitu, yang mau menyamakan gitu. Bukan kami umat Islam yang mau menyamakan dengan Yesus, kalian yang mau menyamakan dengan Nabi kami, Nabi Isa alaihi salam gitu. Bentar. Nama Isa Al-Masih, nama Isa Al-Masih itu sudah ada tertulis di kitab kekristenan pra-Islam. Di mana? Kutanya dulu Ustaz, di Jazirah Arab sebelum lahir Islam, apakah sudah ada kekristenan, Nasrani? Bang, kagak pernah ada Kristen itu nongol satu jejak pun di tanah Arab, gak ada. Yang di Arab bang ya, ini Anda perlu tahu, yang di Arab satu suku Quraisy ya, pagan. Yang kedua Nasrani bagian selatan. Yang ketiga Yahudi. Gak ada Kristen di situ. Nasrani itu apakah dia pengikut Yesus Kristus? Lep ke jeda. Kemana? Kemana nih? Pingsan. Pingsan kawan.